Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 4 November 2021, di mana kita memperingati Santo Carlos Borromeus, Uskup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah kami, agar kami boleh mengikuti teladan Santo Carlos Borromeus yang telah melaksanakan tugasnya sebagai gembala umat dengan teliti dan penuh pengabdian serta berjasa karena keutamaan-keutamaannya mencintai umat, khususnya di keuskupannya di Milano. Semoga demikian pula usaha kami menghasilkan buah-buah berlimpah yang tahan uji. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, ada satu keluarga Spanyol baru saja kehilangan anak angkatnya. Anak angkat itu adalah anak ex-pembantu yang melahirkan kembar. Lalu setelah melahirkan, ia pergi selama-lamanya menghadap Tuhan. Maka anak kembar ini menjadi anak mereka. Sayang, pertumbuhannya kurang normal. Boleh dikatakan termasuk debil. Badan juga kecil, ringkih, dan epilepsi. Tadi pagi meninggal, maka mereka gusar. Padahal mereka sudah punya anak sendiri, 5 orang. Tapi kehilangan 2 anak ini, 1 anak yang epilepsi ini. Karena seluruh keluarga berduka. Bahkan sang ibu gendong anaknya sejak meninggal sampai hari ini, sampai malam ini masih pegang terus, kehilangan.
Karena itu Injil pada hari ini cocok. Yang digambarkan Yesus, seekor domba yang hilang dicari, yang 99 ditinggal. Juga kalau ada anting berlian yang hilang, dicarilah kemana-mana. Itu tanda bahwa Tuhan itu luar biasa, fokus, punya komitmen. Kan itu Santo Carolus Borromeus yang kita peringati pada hari ini juga telah melakukannya. Luar biasa, dia berasal dari keluarga kastil bangsawan, tetapi dia tidak luntur oleh perilaku kebangsawanannya yang kadang-kadang semena-mena. Hidup dan pesta pora sedemikian rupa, tapi Carolus ini tidak. Pada saat dia mulai memasuki masa remaja, dia masuk seminari. Dan ajaib, dalam usia 22 tahun menjadi imam, dan 25 tahun menjadi uskup. Karena kebetulan dia mempunyai paman Paus Pius yang keempat, ya, lalu dia dipanggil menjadi sekretaris. Bayangkan dalam usia relatif di bawah umur 30 sudah menjadi seorang kardinal, dan kemudian dia minta izin karena dia sudah bertugas untuk mempersiapkan konsili Trente, karena ada reformasi dari Martin Luther, maka ada konsili Trente dengan belakangnya anatemasi, terkutuk dan sebagainya. Dan di situ tugas Carolus Borromeus. Dan usia yang begitu muda dia bisa mengkoordinir sebuah konsili. Namun kemudian dia minta pamit dari Paus untuk bekerja sebagai gembala umat. Maka dia ditempatkan di Milan. Dan bagaimana tindakan Carolus Borromeus adalah uskup yang belusukan. Bahkan dia juga membuat altar-altar di pinggir jalan supaya dia bisa misa dan orang bisa melihat dari rumah jendela rumah mereka masing-masing. Ada sampar pada saat itu seperti pandemi pada zaman kita. Banyak orang meninggal dan sibuk dia melayani. Waktu itu tentu belum ada vaksin seperti zaman kita, baru awal pandemi. Panik, ribuan orang bahkan jutaan orang meninggal. Dan kardinal ini sibuk membantu. Dan dia kemudian kena juga, akhirnya dia meninggal dunia. Carolus Borromeus telah memberikan teladan kesucian. Dia telah memberikan teladan keutamaan, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan dia juga sudah memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Bagaimana dalam usia yang relatif muda, di bawah umur 30, dia bisa mengkoordinir sebuah konsili yang namanya Trente. Dan juga dalam usia relatif muda tadi, sudah menjadi kardinal. Yang lebih utama adalah bahwa dia seperti padi yang bernas, yang tetap merunduk mempertahankan kerendahan hatinya. Maka Carolus menjadi pelindung orang-orang sakit. Karena itu beberapa biara yang memilih pelindung Santo Carolus Borromeus memfokuskan diri pada rumah sakit dan klinik, pada kesehatan dan pendidikan. Kita bersyukur karena kita sudah mempunyai seorang kudus bernama Carolus Borromeus tahun abad ke-16 yang mengalami juga pandemi. Dan dia sukses menjadi seorang gembala utama yang diandalkan. Kita juga berdoa untuk para uskup, agar mereka juga dapat diandalkan oleh umat dengan hidup suci, dengan memberikan menjadi teladan kehidupan. Sehingga kalau bertemu dengan uskup betul merasa ada seseorang yang luar biasa sebagai gembala. Maka mari kita berdoa untuk para gembala, juga para imam, agar menjadi orang yang diandalkan. Santo Carolus, doakanlah kami. Selamat pagi.